Perkenalkan, nama saya Izzatunisa, peserta PPG dari PAI UIN Salatiga tahun 2025 BIP 1. Kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang zikir setelah sholat dengan pendekatan TPACK. Sebelum mulai pelajaran hari ini, silakan dan Aura untuk berada dulu. Sekarang sebelum belajar, kita persiapkan buku-buku yang akan kita pelajari. Silakan digunakan bukunya. LKS dan buku tulis dan alat tulis silakan digunakan. Sudah siap belajar? Ya, sekarang bertanya. Silakan tengok kanan kirinya apakah ada teman yang hari ini tidak berangkat? Tidak, berangkat semua? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan sehingga dapat belajar bersama. Sekarang kita bisa mulai pelajaran. Kita bisa mulai hari ini? Bisa. Hari ini kita akan masuk di materi keempat atau berempat tentang zikir setelah sholat. Nah, sebelum kita masuk materi, pemanasan dulu, ya. Bisa berdiri, mari kita dulu, ya. Baca yang di depan. Berzikir, duduk tenang, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, itu salah satu bacaan di zikir. Nah, sekarang masih ingat gak materi yang kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita belajar tentang apa? Duduk teratur. Teratur itu maksudnya bagaimana? Teratur itu duduk dengan kegiatan yang tetap. Contohnya yang biasa kami lakukan duduk teratur di rumah apa? Apa? Ini apa? Makan berapa kali sehari? 2 kali sehari. Jangan sampai kurang, contoh 1 kali. Nanti kalau makan cuma 1 kali, tak makan, makan 1 kali sehari, sisanya makan jajan. Sehat ya? Contohnya hidup tadi apa lagi? Olahraga. Ya berarti kamu olahraga dari apa? Dari minggu, jalan kaki. Nah, siapa yang berangkat sekolah yang jalan kaki? Nah, yang jalan kaki berarti tiap pagi olahraga. Jalan kaki termasuk olahraga? Iya. Apalagi contoh hidup teratur? Belajar, mengaji. Kalau mana
sholat fardu. Berapa kali sehari? 5 kali sehari harus dilaksanakan semua. Itu contoh hidup bertakwa. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang materi zikir. Dibuka bukunya halaman sambil melihat materi depan sambil mengenal buku ya. Buka halaman 40. Sudah, halaman 40. Tadi mana sih dibaca-baca? Tadi mana sih dibaca belum? Sudah harusnya. Baca ke atas malam. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita akan belajar zikir. Satu, mengucap zikir setelah sholat. Biasanya kalau nggak bisa langsung berdiri atau berdoa dulu berzikir. Nah, kalau sholat jamaah kan harus ikut biasa zikir imamnya ya. Yang kedua, memahami makna zikir. Zikir itu apa? Dua, nanti kita pelajari hari ini. Yang ketiga, mempraktekkan zikir setelah sholat. Dan nanti kita cari tahu biasanya zikir itu apa saja biar kita bisa mempraktekkannya di rumah atau di mana pun. Karena zikir boleh cuma kalian perhatikan gambar nggak yang ini? Ini gambar apa? Yang ini gambar orang berzikir. Sampingnya gambarnya apa? Oh, nah, apa yang kita bisa belajar dari ini? Mengapa kita harus berzikir setelah sholat? Ini gambarnya. Gambarnya kan ada berzikir. Menuju ke Allah. Jadi mengapa kita harus berzikir? Tujuannya adalah dekat dengan Allah. Kira-kira bacaan zikir yang bisa kita baca apa? Siapa yang sudah kajian sudah baca dan masih ingat? Kira-kira bacaan zikir yang bisa kita baca apa biasanya? Boleh sambil lihat bukunya yang sudah dibaca apa? Kira-kira tasbih bunyinya bagaimana? Syukur. Nah, apalagi istighfar bunyinya bagaimana? Astagfirullahaladzim. Nanti kita pelajari lebih rinci di materi selanjutnya. Nah, sekarang kita pertama kita akan bahas apa ya? Pengertian, kemudian itu harus tahu dulu. Zikir itu apa? Kita bilang pengertian zikir. Lihat sambil dibaca. Zikir berasal dari kata zikr yang artinya ingat. Secara syariat zikir itu artinya mengingat Allah. Betul nggak? Yang diingat kalau zikir apa kira-kira? Kita menggunakan apa berserta sebenarnya apa kalau zikir itu yang diingat Allah? Zikir itu yang diingat Allah, bukan ingat-ingat yang lain. Dan tujuannya kita berzikir agar apa? Tadi di awal gambarkan agar kita dekat dengan Allah. Semakin kita mengingat Allah, banyak-banyak berzikir, maka Allah semakin dekat dengan kita. Ya. Sudah tahu kan pengertiannya? Masih apa? Zikir sekarang cara, ada itu cara berzikir bagaimana dulu? Apa kapanpun terus dalam kondisi bagaimanapun boleh. Agar itu cara berzikir sebaiknya kita lakukan dengan cara ini. Bagaimana caranya? Ada 3. Pertama apa? Suci badan. Jadi harus mandiri. Jangan dari bermain bola atau hujan-hujanan berdengan kotor kabel. Nah, harus suci badan. Apalagi pakaian. Pakai pakaian yang bersih dan suci tempatnya. Jangan di kamar mandi terus baca astagfirullahaladzim. Subhanallah, itu kamar mandi kok berdiri di kamar mandi itu tempatnya yang terhormat. Yang kedua caranya adalah menghadap kiblat. Kalau kita di sini kiblatnya hadapnya kemana? Benar, karena kita di sebelah timurnya Kak. Yang ketiga dengan suara sirih atau pelan-pelan. Gak usah keras-keras, suara astagfirullah sampai tanggalnya kedengaran. Gak usah pelan-pelan saja, diucapkan dengan lirik. Sampingnya gak kedengaran gak apa-apa.
Ya, karena kita berpikir itu tujuan kita adalah agar tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar. Walaupun kamu menyelidiki, Allah tetap benar. Kita lanjut. Setelah tahu cara berpikir sekarang, mikir itu ada tiga. Ya, mikir dengan apa satu? Hati. Mikir dengan hati maksudnya bagaimana? Mikir yang dilakukan dengan berita faktor, memikirkan kekuasaan Allah. Contohnya, kamu pernah naik gunung? Pernah naik gunung? Nah, pernah naik gunung? Gunung mana? Mulia. Nah, pernah ke pantai? Nah, pantai mana? Tahu aja dengan kaki buaya. Bagus gak? Bagus. Tapi kan kita lagi ciptaan Allah bagus sekali pantainya. Jadi kita sedang berpikir dengan apa? Kita mengakui kekuasaan Allah. Nah, yang kedua, pikir dengan lisan, dengan diucapkan. Contohnya ketika selesai sholat baca istighfar, baca tasbih subhanallah, baca tahmid alhamdulillah, itu pikir dengan lisan. Yang ketiga, pikir dengan perbuatan. Sekarang contohnya kamu pikir dengan perbuatan. Pikir dengan perbuatan adalah dengan kita tidak melakukan hal yang dilarang Allah, menjauhi hal yang dilarang Allah dan melaksanakan hal yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya apa? Menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu itu termasuk contoh kamu berpikir dengan perbuatan. Apalagi bapakmu kerja, ayahmu, bapakmu kerjanya halal, non, ya, ada yang beragam. Kalau enggak, boleh nggak kerja kayak itu? Boleh. Jadi bapakmu atau ayahmu sedang berpikir melalui perbuatan. Kamu menuntut ilmu juga seperti itu. Ibumu yang di rumah membersihkan rumah, menjadi ibu rumah tangga itu sudah berpikir dengan perbuatan. Oke, sekarang kita lanjut. Bacaan zikir, apa yang bisa kita baca? Ya, kalau mau berpikir baca apa ya Bu? Nah, ini bacaan ketika zikir. Banyak ya. Yang pertama apa? Istighfar. Bunyinya bagaimana? Astagfirullahaladzim. Boleh dibaca 3 kali, 11 kali, 33 kali boleh. Ketika selesai sholat, astagfirullahaladzim artinya apa? Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Bacaan yang kedua yang bisa kita baca ketika berzikir adalah tasbih. Bagaimana bunyinya? Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Selanjutnya ada tahmid. Bunyinya bagaimana? Alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Yang keempat adalah kita bisa baca bacaan takbir. Bunyinya Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Yang kelima kita bisa baca tahlil. Bunyinya la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang terakhir kita bisa baca bacaan qala. Qala bunyinya adalah la haula wala quwwata illa billah. Artinya apa sih? Ya, coba kekuatan. Setelah kita tahu jenis-jenis bacaan zikir lima yang bisa kita ambil ketika kita mau berpikir. Satu, yang berdiri tadi kan dekat dengan Allah tujuannya. Nah, kalau kita sudah dekat dengan Allah, apa yang kita peroleh? Ketentraman hati, hatinya tidak termusuh, hatinya tenang. Yang kedua, menyembuhkan penyakit hati. Penyakit hati itu apa contohnya? Ya, ada iri, dengki. Nah, alat-alat terserah itu termasuk penyakit hati. Yang ketiga, ketika kita mau berpikir, maka kita akan dekat dengan Allah. Yang keempat, terhindar dari penyakit sabar. Karena yang berhak
sombong itu adalah manusia itu tidak boleh mempunyai sifat sombong karena manusia tidak ada apa-apanya yang segala dengan Allah. Dan yang terakhir, orang yang mau berpikir akan mendapatkan apa? Ampunan dari Allah. Siapa yang mau diampuni dosa-dosanya? Nah, semua pasti mau. Semua manusia itu pasti mempunyai dosa. Dan bagaimana agar diampuni oleh Allah? Mereka dipikir biar kita diampuni oleh Allah. Nah, sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok. Kita akan bermain kuis cerdas zikir, ya. Bacakan kelompoknya. Kelompok 1 nanti duduknya di sebelah sini, 2 duduknya di sini, 3 di sini, 4 di sana, ya. Satu kelompok 5 orang. Boleh duduknya di bawah. Asnya tidak usah di bawah. Duduknya saja yang di bawah, ya. Sekarang dengarkan untuk kelompok 1. Kalau dipanggil nanti langsung pindah, ya. Laura, kelompoknya berada Pandu, Alita, Cika, Alisa. Duduknya di sini. Kelompok 2. Gak usah bawa tasnya. Kelompok 2 Zahra. Ini laki-laki bukan ya. Faisal, Ciko, Keisha, ini Bapak. Di sini kelompok 2. Kelompok 2 di sini. Lagi kelompok 2 ya. Zahra di sini. Zahra, Faisal, Ciko, Keisha, Bapak. Ini. Kelompok 3. Raisa, duduknya sini kelompok 3. Raisa, Syahrul, Asha, Atila, Asfa. Raisa, Syahrul, Asfa, Atila, Asfa. Kelompok 3 di sini ya. Kelompok 4 di sebelah utara. Kaila, Surya, Keisha tadi suka apa? Najwa, Putra. Oh Surya, Kaila, Surya, Syamala, Nadia. Sudah ya, satu kelompok 5 orang. Kerja kelompok ya. Nanti ada soal yang harus dijawab masing-masing kelompok. Ada yang harus berlaku, ya. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Boleh lihat bukunya ya, kalau masih bingung. Soal 1 sampai 4 nanti untuk satu kelompok dapat semua bentuknya. Nanti ada soal yang diperlukan, yang bisa jawab maju sekali. Boleh perwakilan kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Kita baca dulu permainannya ya. Untuk soal pilihan 2, setiap kelompok mendapat giliran menjawab soal. Jawaban kalau benar, soalnya berapa? 10 kali. Duduk di depan. Kalau salah tidak dapat poin, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, sudah siap ya? Kita mulai dari kelompok 1. Perhatikan soalnya. Bekerjakan soalnya. Kelompok lain diam, ya. Biar kelompok 1 saja yang jawab. Setelah sholat, kita dianjurkan untuk apa? A. Bermain, B. Tidur, C. Berzikir, D. Berlari. Yang kelas kelompok 1 benar apa? Berzikir. Berzikir. C.
Lanjut, kelompok berapa tiga puluh? 20. Kelompok 2 menentukan soal. Yang lain ya. Manakah yang merupakan bacaan tasbih? A. Alhamdulillah. B. Subhanallah. C. Allahu Akbar. D. Astagfirullahaladzim. Jawabannya satu. Bacaan tasbih. A. Alhamdulillah. Boleh kalau masih belum tiga bunyinya. B. Subhanallah. C. Allahu Akbar. D. Astagfirullah. Yang mana Bapak Tuhan? C. Allahu Akbar. Kita cek. 1, 2. C. Selanjutnya berarti tidak apa-apa, nanti kita coba. Nah, sekarang lanjut kelompok 3. Perhatikan baik-baik ya. Soalnya adalah manakah yang merupakan bacaan tasbih? A. Alhamdulillah. B. Subhanallah. C. Allahu Akbar. D. Astagfirullah. Kalau iya, yang lain ya. Kalau iya jawabannya adalah Alhamdulillah. Benar? Kita coba cek dulu. Benar? 1, 2, 3. Tidak apa-apa karena kuis itu lagi menang ada. Sekarang dia kelompok 4. Kelompok 4. Perhatikan soalnya. Apa arti kalimat subhanallah? A. Allah Maha Besar. B. Segala puji bagi Allah. C. Maha suci Allah. D. Ampunilah aku ya Allah. Bareng-bareng yang keras. Maha suci Allah. C. Jadi kita cek 1, 2, 3. Benar. Saya masih belum sempat. Tidak apa-apa. Sekarang soal selanjutnya ini aturan mainnya. Masing-masing kelompok boleh berebut menjawab soal. Nantinya kalau soalnya sudah muncul, sudah tahu jawabannya. Caranya adalah maju ke depan. Siapa yang paling dulu ke depan, nanti ya boleh jawab. Kalau sudah boleh di depan, kelompok yang lain dulu. Ya. Yang paling dulu adalah yang jawab. Ya, soalnya adalah berdiskusi dulu dengan anggota kelompoknya. Nah, pertanyaannya adalah bikin hanya boleh dibaca saat kita selesai. Dan juga boleh dibaca kita sekitar sini dulu. Kayak sini. Jawabannya apa? Benar juga. Berarti nanti kalau jawabannya benar, memang benar, yang dapat saya dapat 1. Kalau salah berarti tidak ada yang dapat. Cek. Apa jawabannya? Kalau salah, kalau benar berarti yang benar apa? Jika itu tidak harus dibaca jika kita selesai sholat. Ketika kita sudah bersolat, boleh tidak baca Alhamdulillah subhanallah? Boleh. Soal selanjutnya masih berburu. Soal masih berburu. Boleh 2 orang yang maju ke depan. Pertanyaannya adalah ini berasal dari kata bicara. Ya? Enggak. Ya. Silakan dulu. Jawabannya benar-benar. Soalnya 5 ya. Nanti bapak berapa? 14. Ini adalah salah satu aktor berbunyi pada suara keras. Berapa satu kan? Nah, silakan dulu. Jawabannya benar salah. Nah, kita cek. Jawabannya adalah kayaknya sekarang tinggal babak bonus. Nah, babak bonus aturannya adalah kelompok dengan skor terbanyak yang
bisa ambil. Nanti kalau kelompoknya semakin banyak tidak bisa menjawab, baru boleh dilempar ke kelompok yang lain. Kita total kelompoknya berapa? 30. Siap kelompoknya? Siap? Siap. Tidak. Kelompoknya nanti bertanya ke tempat. Siap ya, pertanyaannya adalah sebutkan 3 bacaan zikir yang kamu ketahui. Sudah? Siap? Coba 3 bacaan zikir satu-satu. Yuk. Allahu Akbar. Yang keras. Subhanallah, berdua, yang satu. Yuk, yang satu. Alhamdulillah. Betul. Selamat untuk Bapak. Bapak pertama bulan semua Bapak. Tidak apa-apa belajar itu harus punya tidak boleh rusak di sama ada yang kalah atau yang sekarang dulu ada tugas secara mandiri. Duduknya di situ saja, duduknya di situ tetap di bawah, tapi kerjakan secara mandiri. Jangan lupa ditulis nama ya. Sudah selesai ya tadi mengerjakan tugasnya. Sekarang kita ingat-ingat lagi apa yang kita pelajari dari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang zikir. Zikir itu berasal dari kata zikir yang artinya benar. Cara berzikir tadi ada berzikir, ada suci, dada, pakaian dan tempat. Terus apa lagi? Adabnya apa? Menjaga tujuan. Yang terakhir adalah suara pelan. Cara berzikir ada 3. Satu dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Bacaan zikir macam-macamnya ada tahlil, ada istighfar. Nah, hikmah kita berzikir agar hati menjadi apa? Tenang dan semakin dekat kepada Allah. Nah, sekarang dulu tanya, apa yang tadi kamu pelajari tentang zikir yang sudah kamu ketahui tentang zikir apa salah satunya? Bacaan zikir apa saja? Istighfar, apa? Tasbih, amin, tahlil, dan ada. Kapan kalian baca zikir? Ditanya. Kapan bisa ingat? Setelah salah satu ini. Boleh ketika sedang naik motor atau bus belum? Kira-kira bacaan ini apa yang sering kamu baca? Astagfirullahaladzim, istighfar. Nah, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa belajar. Minggu depan kita akan belajar tentang apa itu? Berdoa setelah sholat. Ada doa minta keselamatan dunia akhirat, ada doa untuk kedua orang tua. Kalau selesai sholat baca doa deh. Selesai sholat baca doa deh. Nanti kita pelajari minggu depan. Kita bacakan adalah bersama-sama dulu agar apa yang kita peroleh dari bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.